Hadirin yang saya hormati, pembangunan merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Dalam upaya mewujudkan hal tersebut, kegiatan pembangunan dilakukan melalui pemanfaatan dan optimasi berbagai potensi sumber daya yang dikuasai dan dimiliki oleh negara. Hukum tata ruang merupakan bidang ilmu hukum yang mempelajari arah kebijakan serta cerminan peran hukum dalam perencanaan pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan visi misi Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai amanat Konstitusi 1945. Hukum tata ruang dikembangkan berdasarkan mazhab Unpad yang merupakan pemikiran Profesor Mokhtar Kusumaatmadja melalui teori hukum pembangunan yang pada prinsipnya mendukung peran hukum dalam merumuskan sebuah kebijaksanaan negara untuk memberikan ketertiban, kepastian, mendorong kemanfaatan dan keadilan, serta mengawal jalannya pembangunan nasional menjadi terarah, terencana, tertib, dan teratur. Hadirin yang saya hormati, Indonesia saat ini dihadapkan pada berbagai tantangan dalam mewujudkan penataan ruang nasional yang berkeadilan. Visi dalam menata ulang kawasan perkotaan, melindungi kawasan perdesaan, menjaga kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, nyatanya dihadapkan pada berbagai konflik dan dinamika sosial. Penataan ulang kawasan perkotaan dihadapkan pada sulitnya penyediaan lahan untuk membangun fasilitas infrastruktur publik yang layak, termasuk penyediaan ruang terbuka hijau sebagai pengendali iklim lokal. Kawasan perdesaan dihadapkan pada tantangan atas ketidakjelasan status lahan, kesulitan penetapan lokasi pangan berkelanjutan, alih fungsi peruntukan lahan pertanian dan kawasan hutan, serta perlindungan masyarakat hukum adat dalam pemanfaatan lahan. Dinamika konflik pada ruang darat menggeser konflik pemanfaatan ke perairan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Banyaknya kegiatan reklamasi, pertambangan terbuka, berakibat turunnya daya tampung dan lingkungan. Hadirin yang saya hormati, dalam upaya mewujudkan pembangunan yang ideal, dibutuhkan sinergitas sejak awal melalui perencanaan pembangunan yang berbasis kepada rencana tata ruang dengan mengedepankan instrumen hukum yang bersifat memaksa dan mengikat untuk ditaati dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat termasuk pemerintah. Hukum berperan dalam mendorong penataan ruang nasional yang berkeadilan yang tercermin dalam materi muatan rencana tata ruang dalam peraturan perundang-undangan yang disusun secara hierarki dan komplementer. Paradigma perencanaan ruang ke depan harus didorong untuk dapat menyediakan seluas-luasnya kawasan dengan fungsi lindung, dipadukan dengan penetapan kawasan dengan fungsi budidaya yang disesuaikan dengan karakter wilayah administratif, serta didasarkan pada nilai strategis dari sudut pandang kepentingan ekonomi, sosial budaya, kedaulatan negara, lingkungan, pertahanan keamanan, dan kawasan yang ditetapkan sebagai warisan dunia. Hadirin yang saya hormati, penguatan paradigma dan kedudukan rencana tata ruang menjadi satu-satunya produk hukum yang menjadikan dasar bagi seluruh kegiatan pemanfaatan ruang perlu terus didorong. Sesuai dengan tujuannya, di mana materi muatan rencana tata ruang merupakan hasil sebuah proses teknokratik, birokratik, partisipatif, dan politik, serta telah melalui proses sinkronisasi kebijakan antar sektor, antar kewenangan, antar daerah, dan antar kepentingan. Hukum dalam pembangunan penting untuk memelihara ketertiban, keteraturan, dan kepastian hukum yang melampaui dimensi waktu, namun sekaligus memberikan ruang gerak bagi terjadinya perubahan. Maka sesungguhnya hukum harus berdiri di depan sebagai panglima, menunjukkan arah bagi terselenggaranya proses pembangunan nasional secara terencana, bertahap, berkelanjutan, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat melalui pembaruan dan penyempurnaan sistem hukum penataan ruang Indonesia. Hadirin yang saya hormati, dengan penuh rasa syukur saya ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung dan memberikan kontribusi dalam perjalanan akademik saya hingga hari ini. Izinkan saya memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang telah memungkinkan saya untuk mencapai
Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Rektor Universitas Padjadjaran Profesor Arif Samsul Aksan Kartasasmita, Ketua Senat Akademik Profesor Ganjar Kurnia, Ketua Dewan Profesor Profesor Arif Ansori Yusuf, Dekan Wakil Dekan Fakultas Hukum Dr. Sigit Suseto dan Ahmad Usman siswanya PhD. Terima kasih juga saya sampaikan kepada para guru besar, dosen, asisten, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, khususnya Departemen Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria Fakultas Hukum 4. Secara khusus izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Profesor Ida Nurlinda dan Dr. Amiruddin Ahmad Dayat Imami atas doa, dukungan, kesempatan, dan kepercayaan kepada saya selama ini, diiringi doa semoga Ibu dan Bapak selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada kedua ayahanda almarhum Dr. Andes Asmawi Asmat dan almarhum Dr. Andes Tamir Mansur, serta kedua ibunda Roswita Saidan dan Marina Aziz, serta seluruh keluarga besar Asmat Udo dan keluarga besar Tamir Mansur. Terakhir, namun yang paling penting, saya ucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada istri tercinta Vivi Aprilina, serta kedua anakku tersayang Hanunisa Almira Prianta dan Hanan dari Shalana Prianta atas doa, dukungan, dan perhatian yang diberikan. Semoga pencapaian ini menjadi penyemangat bagi kehidupan kalian kelak di masa akan datang. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, sebelum menutup paparan keilmuan ini, izinkan saya menyampaikan harapan semoga hukum tata ruang ke depan dapat berperan dalam mewujudkan visi negara, menjaga mimpi bangsa, serta menjaga harapan untuk mencapai keadilan lingkungan lintas generasi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan nama Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, saya berjanji, 1. Akan menjaga kehormatan dan integritas sebagai guru besar, serta terus berusaha untuk meningkatkan kompetensi keilmuan untuk kepentingan masyarakat. 2. Akan memberikan keteladanan, jujur, adil, dan bertanggung jawab atas segala